Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Syah, NPM 1905-170074, kelas 6B Akuntansi Pagi, mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Konsep dasar. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan tentang jumlah-jumlah rupiah dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi-asersi dalam laporan keuangan. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk 1. Mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. Yang kedua, membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Ketidakpastian, risiko sampling, dan risiko audit. Ketidakpastian, waktu dan biaya dalam memeriksa unsur populasi melawan kemungkinan menyatakan pendapat keliru akibat data sampel tidak andal. Lalu, risiko sampling. Risiko sampling itu ada dua, yaitu risiko keliru menerima atau risiko beta, lalu risiko keliru menolak atau risiko alfa. Risiko audit, suatu ketidakpastian yang diterima auditor dalam pelaksanaan auditnya. Sampel representatif, tujuan auditor memilih sampel suatu populasi untuk mendapatkan sampel yang representatif, yaitu sampel yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi untuk meningkatkan kemungkinan suatu sampel menjadi representatif dengan menggunakan kecermatan dalam merancang, menyeleksi, dan mengevaluasinya. Hal yang dapat mengakibatkan hasil sampel tidak menjadi representatif yaitu yang pertama kekeliruan non-sampling atau non-sampling error. Yang kedua, kekeliruan sampling atau sampling error. Risiko terjadinya hal tersebut disebut sebagai risiko sampling dan risiko non-sampling. Cara mengurangi risiko sampling. Yang pertama yaitu meningkatkan ukuran sampel. Yang kedua, menggunakan metode seleksi pos atau unsur sampel dari populasi yang memadai. Perbedaan metode statistik dan non-statistik. Metode statistik yaitu yang pertama penggunaan teknik-teknik pengukuran matematis untuk menghitung hasil statistik formal. Yang kedua, manfaat utamanya adalah kuantifikasi risiko sampling pada perencanaan sampel dan evaluasi langkah. Metode pemilihan sampel. Yang pertama adalah acak sederhana atau simple random. Yang kedua adalah sistematis atau sistematik. Yang ketiga adalah probabilitas proporsional dengan ukuran. Yang keempat adalah stratifikasi. Metode non-statistik. Yang pertama, pemilihan unsur sampel yang diyakini untuk memberikan informasi yang berguna pada populasi. Yang kedua, kesimpulan yang diambil lebih didasarkan pada pertimbangan. Metode pemilihan sampel. Yang pertama itu terarah atau direct. Yang kedua adalah block. Yang ketiga adalah sembarang atau haphazard. Metode seleksi sampel probabilitas. Langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama population of interest harus ditetapkan. Populasi harus ditetapkan konsisten dengan tujuan audit dan sampling yang mendasari sampel yang diambil. Yang kedua, sampling harus ditetapkan. Metode yang digunakan untuk memperoleh sampel probabilitas. Yang pertama, seleksi sampel acak sederhana. Yang kedua, seleksi sampel sistematis. Yang ketiga, probabilitas proporsional dengan tujuan. Yang keempat, seleksi sampel stratifikasi. Metode seleksi sampel non-probabilitas adalah metode seleksi sampel
dengan tidak didasarkan pada probabilitas matematis, melainkan didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan auditor dalam menerapkan pertimbangan profesional. Sehingga representatif tidaknya sampel mungkin sulit ditentukan. Sekian penjelasan materi saya tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.